Bertemu Tuti di podcastnya Denny. Setelah itu apakah ada komunikasi lanjut lagi atau gimana? Setelah podcast Denny kemarin, nanti gue bertemu sama Tuti dan pengacaranya, nggak ada komunikasi. Cuman memang kita ini kan menunggu bagaimana tanggal 26 sesuai kesepakatan saya, Mas Denny sama pihak Tuti bahwa tanggal 6 saya akan sampaikan ke Mas Denny-nya langsung bahwa apakah saya akan tes DNA atau tidak. Dengan catatannya apa? Bahwa pihak sana tidak ngomel-ngomel di media, kemudian tidak ceritakan hal-hal yang tidak saya ceritakan. Tapi nyatanya dia mengambil potongan video saya, terus membuat narasi-narasi yang menjatuhkan. Di mana itu? Di TikToknya dia. Di TikTok pribadi dia, dan orang kirim ke saya waktu itu. Makanya saya bilang bahwa bukan saya, kalau terjadi pembatalan berarti bukan Andrigo membatalkan, tapi pihak sana. Ketiga, ini fakta baru lagi. Fakta barunya apa? Ada netizen yang ngirim berita ke Andrigo, media besar juga, 6 atau apa itu. Ada Andrigo posting itu Andrigo bahwa pernyataannya di 2017 dia menyatakan dia sudah hamil, sudah melahirkan, dan sampai sekarang belum dinikahi sama Andrigo, belum menikah karena Andrigo minta nikah siri, dia nggak mau. Artinya 2000 ada statement itu. Ada beritanya, ada diposting di TikTok Andrigo. Link juga ada, saya punya link beritanya. Itu media besar. Itu dia ngomong sendiri. Artinya ketika 2017 dia mengatakan dia sudah melahirkan, anaknya sudah besar, tapi dia tidak mau menikah sama Andrigo, toh kenapa 2023 dia bilang 2012 sudah menikah sama Andrigo. Nah, artinya ini walaupun dia berkoar-koar memiliki fakta sebagainya ini semua, tapi menurut saya Tuhan sudah melihatkan fakta sebenarnya bahwa tidak ada pernikahan itu. Secara pribadi, apakah lo akan melakukan tes DNA atau? Secara pribadi saya katakan saya siap tes DNA kapan aja. Tapi dengan catatan, dia berhenti nih ngomong. Pertama kan saya bilang gini, saya akan tes DNA kalau dia bisa membuktikan nikah siri itu atau tidak. Tapi kecil kemungkinan. Anggaplah itu dia berkilah, kan begitu. Nggak masalah bagi saya. Oke, kita buang itu. Tapi gua akan tes DNA nih sesuai perjanjian sama Mas Denny. Lo jangan kokor ya. Dia berkoar-koar sehingga orang ramai lagi di Instagram saya, cerita ini itu dan itu, orang posting. Artinya apa? Ini memang sengaja nih. Dia bikin cerita seolah-olah nanti Andrigo yang batalkan. Padahal dia sendiri yang ingin membatalkan itu. Tuti ini saya rasa punya ketakutan juga buat tes DNA. Saya yakin. Maksudnya ketakutan apa itu dalam hal? Iya, mungkin ada rahasia yang dia ingin yang dia tutupi sehingga dia punya ketakutan untuk tes DNA juga, sehingga dia bikin cerita agar tidak terjadi tes DNA. Oh gitu. Apakah bahasa yang dia lontarkan di TikTok itu benar-benar ibarat kata ya ngejelekin lu atau? Sudah pasti bisa dilihat itu bahasa-bahasanya. Kedua, dia memposting foto-foto kebersamaan saya dari Twitter, nggak tahu siapa. Dia bilang ini buktinya. Sudah jelas di Twitter itu, saya cek di 2013 itu diposting di TikTok itu dengan judulnya kenangan sama laki-laki bajingan. Dia bilang di Twitternya dia. Ini artinya ketika dia memposting 2013 foto itu kenangan, artinya ini foto lama. Foto sebelum 2013, benar nggak? Lah, kok dia bilang 2013 saya masih bersama dia di Batam liburan sebagainya. Itu kebohongan. Jadi betul tercak itu. Jadi saya bilang ini Tuti ini dia sedang membuka cerita dan dia sendiri yang buka faktanya. Kebohongan dari dia sendiri. Nah, di podcast Denny kemarin gitu. Andrigo juga bertemu dengan Sultan atau tidak? Saya bertemu sama Sultan pas pulang, karena pas pertama saya sampaikan ke Mas Denny, panggil saya kan, Mas Denny mau nggak nih? Enggak, saya bilang. Saya tidak mau dihadirkan apalagi satu frame sama anaknya. Saya tidak mau ada drama-drama. Tapi pas selesai podcast, saya panggil, mana yang nama Sultan? Sini, saya bilang. Saya salamin, sehat ya, pegang kepalanya, sehat, kamu sukses insya Allah, nanti kamu juga anak yang baik. Saya lihat anaknya sopan sekali, anaknya ya bagus lah. Cuma dan saya menolak untuk foto bersama saya itu. Diminta foto bersama, dia manajemennya dia, saya bilang saya memang apal itu tidak. Tapi reaksi Sultan sendiri ketika bertemu Andrigo langsung seperti apa sih? Biasa aja. Dia tidak
mana ini siapa? Enggak ada. Jadi kelihatan sekali bahwa selama ini diatur kata-kata dia. Percaya saya, benar. Ini pertama bahasa anak kecil yang tahu tes DNA itu mana ada. Di bawah 17 tahun tahu tes DNA. Jadi selama ini saya lihat kata-katanya diatur betul. Karena ada saksi semua. Ada Mas Dini juga saya panggil. Betul cecak itu. Ada Mas Dini saya panggil. Si Sultan. Enggak ada, biasa aja. Santai. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada. Memang tidak ada. Tapi kan kalau anak emang dari dia sendiri ingin bertemu seorang ayah, dia bertemu sama ayahnya pasti dong. Iya. Pasti ada. Pasti ada. Dan dia meminta itu. Ekspresinya pasti beda. Ini nggak ada itu. Makanya kita mah adalah ini Tuhan sedang membuka satu persatu itu aja sebenarnya. Berarti di tanggal 26 ini berarti final buat Andrigo memutuskan apakah akan terus atau tidak. Iya, tanggal 26 ini final. Saya mengatakan apakah saya tes DNA atau tidak, tapi saya katakan 70% sudah pasti tidak akan pernah saya sampaikan saya akan tes DNA atau tidak. Karena apa? Karena mereka sendiri yang batalkan, bukan Andrigo. Sekali lagi bukan Andrigo yang batalkan. Padahal kalau dia mau calling down seperti diminta sama Mas Denny kemarin, pasti berbaik saja. Saya pasti tidak. Intinya dia yang malah mereka yang memulai ya. Iya, malah dia yang memulai. Saya nggak pernah. Dia live TikTok menjelekkan saya, orang kirim ke saya. Tapi saya live TikTok nggak pernah bahas dia. Nggak pernah sedikit pun saya bahas. Nggak pernah saya menjelekkan. Tapi dia orang rekod kirim ke saya. Saya ketawa aja. Makanya saya berasumsi bahwa Tuti ini punya ketakutan untuk terjadi tes DNA. Ada rahasia yang mungkin dia tahu, dia nggak mau buka sama siapapun termasuk pengacaranya. Jadi ini skenario dia yang dia lakukan menurut saya ya. Karena apa? Coba dia diam-diam aja. Ini akan berkali-kali. Sampai kemarin juga saya lihat dia begitu juga bercerita tentang saya. Ngapain coba? Kamu lihat itu aja. Tuh saya bikin ke video saya ucapan selamat untuk Sultan, kok ada videonya atas rilis lagu barunya dia. Saya support kok secara karya. Tapi bener ya sih setiap kali lu live TikTok itu katanya si Mbak Tuti sendiri sempat gabung. Itulah saya bilang bahwa buktinya ada. Andrigo tidak pernah memblokir. Makanya saya bilang tadi, dia bilang Andrigo memblokir semua media sosial dan nomor handphone WA, ya kan? Kebohongan itu dia lagi yang membukanya. Dengan cara apa? Dia masuk lihat itu Andrigo, gitu loh. Berarti memang punya akun lu ya? Iya, dia punya akun saya buka, saya nggak pernah blokir. Dan salahnya dia satu lagi salah, saya lucu kadang-kadang. Dia masuk mencaci maki saya di situ, ayo gini. Loh, saya juga punya teman dong di TikTok. Ya dia kena hajar sama teman-teman saya di TikTok, gitu loh. Akhirnya dia keluar mental sendiri, berkali-kali dia, ada 3-4 kali saya lihat TikTok dia masuk terus ke TikTok saya. Artinya dia sudah membantah perkataan dia sendiri bahwa Andrigo memblokir dia di media sosial. Udah dia sendiri, nggak perlu saya ngomong-ngomong mah, dia sendiri ngomong kok, dia sendiri yang membantahnya. Andrigo nggak perlu ngomong. Itulah kebaikan. Harapan lu di tanggal 26 ini apa sih? Harapan Andrigo di tanggal 26 ini adalah karena hari ulang tahun saya juga, saya lahir tanggal 26 September. Artinya saya berharap karir saya semakin meningkat, lancar, berkah. Hadirnya saya di muka bumi ini bisa bagi berkah bagi orang banyak. Dan mudah-mudahan masalah saya cepat selesai. Ada titik terangnya antara saya sama Tuti, karena saya tidak mau lagi ada drama-drama. Sebenarnya Mas, saya ini pengen sekali tes DNA, tapi saya melihat ini orang sedang mengarang cerita sebagainya, dia punya ketakutan. Saya pastikan diduga Tuti ini punya ketakutan terjadinya tes DNA. Kalau tidak, pasti dia kalem dong, menunggu 26. Tapi enggak, dia berkuar-kuar posting sana sini ini semua. Capek lah kita. Thank you. Okay.